Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa atina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Bapak Ibu, mari pada malam hari ini kita baca surat Al-Asr, surat nomor 103. Surat ini turun sesudah surat Al-Insyirah, Al-Nasr, yakni urutan pada ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia itu, lafi, benar-benar dalam khusr, kerugian. Illa, kecuali alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal salih, wa tawasaw, dan mereka saling berwasiat bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawasaw, dan mereka saling berwasiat bis sabri, dengan kesabaran. Bapak Ibu, surat Al-Asr ini termasuk surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Surat yang terpendek dan Al-Quran wonten tiga surat, yaitu terdiri dari 3 ayat. Wal Asr, Al-Kautsar, dan An-Nasr. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan 3 surat terpendek di Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, surat Al-Kautsar, dan surat An-Nasr, terdiri dari 3 ayat. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Tabrani, merupakan bacaan, ada An Abi Madinah Ad-Darimi, dari Abi Madinah Ad-Darimi, wa kanat lahu suhbah, berkata apabila ada 2 sahabat Nabi, karena rajulani min ashabin Nabi, adalah 2 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza iltaqaya, apabila mereka berdua bertemu, lam yaftariqa, mereka tidak berpisah, hatta yaqra'a ahaduhuma 'alal akhar wal asr, sehingga salah satu dari kedua sahabat itu membacakan surat Al-Asr. Kita belum biasa ini, jadi ketemu konco, saat turunnya bisa baca Wal Asr, salah satu dari teman kita. Surat Al-Asr termasuk surat yang diawali dengan sumpah dengan waktu. Nama walaili, demi malam, wanahari, demi siang. Kalau satu hari ada 3 sumpah yang Allah jadikan sumpah, nama wal fajri was subhi idza tanaffas
Wadduha, lalu wal asri. Wal asri bisa berarti demi waktu asar. Ketika Allah bersumpah dengan wal fajri, berarti ada kebesaran Allah pada waktu subuh. Ketika Allah bersumpah wal wadduha, berarti ada kebesaran Allah pada waktu duha. Wal asri, ketika Allah bersumpah demi waktu asar, berarti ada perkara penting pada waktu asar. Napa mawon pada waktu fajar yang terpenting sudah pernah kita bahas dulu. Sholat subuh merupakan salah satu dari sholat 5 waktu yang harus diperhatikan, dipelihara. Sholat subuh ada beberapa termasuk sholat wusta. Ada beberapa sholat wusta itu sholat asar. Wusta itu pertengahan. Kalau subuh berarti subuh diapit oleh 2 sholat malam, maghrib dan isya. Subuh diapit oleh 2 sholat siang, yaitu zuhur dan asar. Sebagian berpendapat wusta itu sholat asar. Asar diapit oleh maghrib dan isya. Asar diapit oleh subuh dan zuhur. Firman Allah di surat Al-Baqarah mau dibaca. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi perhatikan sholat subuh berjamaahnya tepat waktunya. Sholat asar juga begitu, berjamaahnya tepat waktunya. Karena sholat subuh dan asar termasuk sholat wusta. Pada fajar juga ada kaitannya dengan baca Quran. Supaya baca Quran pada waktu subuh atau pada waktu sholat malam dan sesudah sholat malam. Untuk itu sholat subuh disebut Quran al-Fajri, dibaca. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh disebut Quran, Fajar subuh, Quran al-Fajri. Itu sing dados imam. Sholat maghrib suratnya paling pendek, isya rotok tawa didi, subuh lebih panjang lagi. Sebaik-baik baca Quran dia baca Quran di waktu subuh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Salat malamnya bacaan surat-suratnya panjang. Sesudah sholat malam istighfar, baca Quran. Subuhnya juga baca Quran yang lebih panjang lagi. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah hadis yang dibaca Dari Abu Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat duha. Sendi-sendi kita 360 sendi itu bisa disedekahkan dengan 2 rakaat sholat duha. Sebaik-baik sholat sunnah di siang hari di sholat duha. Kalau ingin sholat duha waktu yang terbaik agak siang, agak panas, disebut sholat awabin, dibaca. Dari Al-Qasim Asy-Syaibani bahwa Zaid bin Arqam pernah melihat suatu kaum yang tengah mengerjakan sholat duha, lalu dia berkata, tidakkah mereka tahu bahwa sholat di luar waktu ini lebih utama? Sebab Rasulullah SAW bersabda, sholat awabin, orang yang bertaubat dikerjakan ketika anak unta mulai beranjak karena kepanasan. Sholat awabin ya sholat duha itu. Jadi itu lebih utama dilakukan agak panas, jam 9, jam 10. Disebut sholat awabin. Nah, di masjid mantun subuh ngaji pisan boten mantuk disebut sholat suruh. Ya sholat duha itu sholat suruh. Tapi hadisnya hasan. Sebagian mengatakan dhaif hadisnya. Apalagi ditambah dengan keutamanya seperti orang umroh sempurna. Dalam tataran Al-Albani mengatakan hadis hasan, sebagian yang lain mengatakan hadis dhaif. Kita bahas itu. Wal asri, waktu asar artinya sangat banyak. Barang siapa orang yang kehilangan sholat asar setiap
kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis Bukhari, barang siapa melaksanakan asar sungguh hapuslah amalnya. Hadis Bukhari, semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api karena mereka telah menyibukkan kita dari melaksanakan salat al-wusta hingga matahari terbit. Jadi subuh ini rame, jamaahnya, asarnya enggak juga rame. Jamaahnya rame, asar gitu. Kayak subuh. Sematan, rame subuh nih. Asar itu apa? Sebaik-baik ngaji di saat mulai subuh, waktu duha, waktu sesudah asar itu pakai ngaji. Bagus, karena itu waktu utama. Wal asri, demi asar. Apa itu asar? Apa itu asar? Satu asar ya waktu asar, mana sepi. Wal asri, apa itu asri? Siang dan malam. Waktu siang dan malam itu al asar. Wal asri, apa itu asar? Satu periode umur manusia sampai matinya. Maka ada istilah asrun nabi. Asrun nabi itu satu periode umurnya Rasulullah disebut asrun nabi. Satu periode umurnya sahabat-sahabat disebut asrul sahabat, asrul tabi'in. Jadi satu periode umur kita itu asrul kita masing-masing. Tapi wal asri bisa berarti demi masa secara umum. Jadi asrsi dan periode umur itu yang paling saya umurnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW usianya beda 63 tahun. Jadi Rasul usia 40 tahun. Pinten tahun dakwah 2-30 tahun. Meninggalkan apa? Rasulullah meninggalkan amal banyak kan? Meninggalkan perubahan sangat banyak. Kita nanti satu umur 50 tahun, 60 tahun mati, 70 tahun mati, meninggalkan apa? Meninggalkan apa Bapak Ibu? Meninggalkan anak-anak yang soleh. Alhamdulillah meninggalkan masjid gitu. Meninggalkan masjid. Alhamdulillah meninggalkan pengajian-pengajian. Itu asar kita masing-masing. Itulah nilai kita. Wal asri. Imam Syafi'i mengatakan sekiranya manusia mentadabburi surat Al-Asr ini, misalnya surat ini telah mencukupinya. Seandainya surat yang lain belum turun, surat Al-Asr turun sudah cukup untuk menasihati manusia. Berkata ulama usul, Allah ibadah. Wahai anak cucu Adam, kamu hanyalah sekumpulan dari hari-hari. Apabila telah berlalu harimu, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Ma anta ya bani Adam illa majmu'atul ayyam. Kamu wahai anak cucu Adam hanyalah sekumpulan atau sederetan dari hari-hari. Jadi kita ini di hari-hari itu. Sehari hilang hari kita, sehari kita hilang. Begini kok hilang setina suwengi, maka ada yang hilang bagian dari diri kita. Napa sing hilang? Jatah umure. Sehari semalam berlalu, maka ada yang berlalu. Napa jatah umur kita berlalu sehari semalam. Apalagi kekuatan fisik kita berlalu. Apalagi wajah kita berubah sehari semalam berubah. Tidak ada yaumuka dhahaba ba'duka. Kalau harimu hilang berlalu, maka ada yang sebagian dari dirimu yang hilang. Maka ada cerita pengen ketemu konjone biyen SMP SMA janjian ketemu di halte gini ya. Janjian pun begitu ditenteni gak teko-teko. Ono wong tuwek siji. Terus mulai jadi apa pun nanti tante nggak ketemu mau ketemu orang tua loh, jadi aku. Kita ini kadang-kadang membayangkan ketika kita masih di SMA, di SMP, naik ketemu temenan, lari sudah tua aja kita. Ma'an saya benar adat ilama jumu'atul ayam. Kita ini sekumpulan dari hari-hari itu Bapak Ibu. Sehari semalam hilang, ada yang hilang pada diri kita. Wal asli, mengapa Allah bersumpah dengan asal? Dengan masa manusia
manusia, nilai kita ditentukan oleh bagaimana kita memakmurkan usia kita. Maka disebut umur. Umur dari amarah, memakmurkan istamarakum. Pada jam yang sama, menit yang sama, hari ini kita kumpul di masjid ini melakukan taklim, salat berjamaah. Tapi pada yang sama pula banyak orang bermaksiat di luar kita. Kita memakmurkan umur kita dengan ngaji, mereka menghabiskan umurnya dengan maksiat. Ada yang nongkrong-nongkrong di warkop. Jadi umur kita, nilai kita ada pada umur kita. Saya akan bayangkan Imam Bukhari itu loh, hadis Bukhari mengumpulkan hadis. Jadi mengumpulkan hadis satu demi satu, ribuan hadis. Itu bagaimana cara mendatanginya antar kota, antar negara. Terus mulise nopo, perginya gimana? Mboten enten pesawat, mboten enten kereta api, nggak ada bis. Didatangi satu persatu, terus ditulis, dihafalkan, dipilah-pilah. Ini hadis sahih, ini tidak sahih. Kok berturun apa mboten? Mboten kok berturun. Sampai disebutkan diganjel ripate ini cekak turun. Sedina sungi nek sak jam tak turun ini. Padahal nggak sampai 1 jam. Mengumpulkan hadis itu. Terus kita kan apa? Menggunakan waktu kita. Orang-orang dulu karya kitabnya besar-besar, banyak, besar-besar tebel-tebel. Kita nulis satu buku aja nggak mampu. Maka di surat 35 ayat 37 dibaca. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu memberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongmu. Walau yastaghfirun, penduduk neraka berteriak, tolong, tolong, tolong. Rabbana akhrijna, ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini, supaya kami bisa beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti dulu yang aku lakukan di dunia. Apa jawabannya Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkaru. Belum cukupkah umur yang sudah aku berikan kepada kalian yang dengan itu kamu bisa berpikir? Jadi kita ini bisa selamat ditentukan oleh umur kita, Bapak Ibu. Taubat kita sebelum habis umur, atau taubat kita ketika umur sudah habis, ketika mati umur habis, terus bertobat telat, ya. Atau pertobatnya nanti di akhirat. Ini yang digambarkan di ayat ini. Wajah aku menadir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadir, pemberi peringatan. Kenapa mau pemberi peringatan? Al-Quran sudah beri peringatan, hadis Nabi sudah memberikan peringatan, tubuh kita juga sudah berikan sinyal-sinyal peringatan. Kenapa orang berubah? Kekuatan fisik kita menurun, gampang lorong, ya. Teman-teman kita banyak yang sudah meninggal satu demi satu, meninggalkan kita. Teman SD kita sudah tinggal berapa, teman SMP kita dengan berapa, terus habis terus. Wajah aku menadir. Jadi untuk itu umur itu modal, umur itu nikmat. Nah, tengah Al-Quran disebutkan 4 nih. Ada tiflan, anak-anak, ada asudda, dewasa tua, ada suyuho 60 sampai 70, lalu ada ardhalil umur, usia pikun, 4 nih. Masa anak-anak, kok bisa anak-anak selesai dewasa 40 tahun, 40 tahun habis, masa tua 60 tahun, 60 tahun habis, nanti apa? Pikun. Napa niku pikun? Lali kabeh sing asale eling. Wis mulai lali-lali. Kata sing lali. Jadi mentua napa pikun. Jadi karena umur itu nikmat, Allah akan bertanya Bapak Ibu. Dibaca. Dari Abu Barzah al-As'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda,
kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya untuk apa dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Di umur kita akan ditanya oleh Allah. Mau boleh ilmu butuh waktu? Yang pada saya butuh waktu, belajar butuh waktu. Kalau nggak ada waktu ada ilmu? Nggak ada orang pintar, nggak ada orang bodoh kalau nggak ada waktu. Karena orang mencari ilmu butuh waktu. Orang mencari uang butuh waktu, butuh waktu. Kalau nggak ada waktu, ada kaya? Nggak ada kaya, nggak ada miskin. Tubuh kita ini juga akan terus melewati waktu itu. Maka Allah bertanya, umur kita dihabiskan untuk apa? Ilmu kita dipakai untuk apa? Harta kita, Bapak Ibu konsentrasi memperbanyak harta atau bagaimana cara mendapatkan harta? Kalau konsentrasi memperbanyak harta berarti dapat 60 cara yang didapatkan. Tapi kalau konsentrasinya bagaimana caranya aku mendapatkan harta, maka kita akan hati-hati. Saat ini contohnya nilai waktu yang dagang ngitung-ngitung biasanya orang dagang lah senengannya ngitung-ngitung kira-kira sedino dagang bagiannya pinten sekian ratus ribu seminggu sakmene, terus seminggu bakal dagang ya apa rasanya seminggu rek loro gak dagang bisa jadi oleh sakmene balik gak sakmene gitu. Napa kerja ngatan nggih. Waktu sepi, sedina kerja, robino gak kerja ngoten nggih. Hitung-hitung rugi. Kira-kira hari ini ada waktu kita sholat duha, lalu bapak dan ibu nggak sholat duha, seperti itu nggak ruginya? Perasaan. Kayak itu digoreng dagang sedino sakmi ini bati terus boten saged dagang rugi aku sedina kumo sakmi ini. Terus hari ini Bapak Ibu ada peluang untuk sholat duha, hari ini ada peluang untuk baca Quran, hari ini ada peluang untuk sholat malam, Bapak Ibu tidak ambil, merasa ruginya karena sehari berlalu sudah tidak ada lagi, tidak akan kembali. Makanya yang terusan apa lek ngaji rasa-rasa greges, yang greges gak mau ngaji, udah tidak mau ngaji. Bayangkan di masjid itu ada bagi-bagi uang 1 jutaan. Cek semangat kamu. Kira-kira lek bagi-bagi duit 1 juta greges lu kita bareng. Udah tuh. Pokoknya nek ibu malas ngaji, sampai bayangkan kan masjid saya kira bagi-bagi duit 1 juta. Masih greges rugi mawon ya. Supaya tidak hilang waktu kita ya. Nah perintah Allah terkait dengan waktu dibaca. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfa. Dia Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti terus, maju terus, tidak pernah mundur. Siang malam berganti terus, maju terus. Apa perintah Allah? Ambil pelajaran. Dari waktu kita banyak kisah, kadang sedih, kadang senang, kadang jaya, kadang jatuh, kadang ekonomi gampang, kadang ekonomi serem, kadang dari perjalanan waktu itu. Lalu Allah perintahkan supaya kita pandai mensyukuri waktu itu. Ayatnya kalau arada syukuro. Mengapa diperintahkan beramal? Untuk segera beramal agar mendapatkan keberuntungan di akhirat, karena waktu hidup kita sangat cepat di dunia. Jadi bahasa Al-Qurannya wasari'u, maghfirah Allah itu kamu ambil dengan segera. Surga Allah harus segera diambil. Fastabiqu apa artinya? Berlomba-lomba. Berlomba-lomba butuh banyak orang, nggak sendirian. Lomba itu mesti melibatkan orang lain, unggul-unggulan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita sangat pendek.
Kita baca kembali surat ini, sering kita baca dulu. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah 10 hari. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Jadi waktu itu relatif, kadang koyok suwe dan koyok cepat. Kalau orang banyak berdosa, di akhirat berbisik-bisik, dunia ini seperti 10 hari. Kalau orang yang lurus jalannya seperti sehari. Jadi relatif ini. Contohnya ini opnama nih loh, loro opnama. Sawangan ini suwe nama badan, suwe. Loro sedih, opnama di rumah sakit suwe bener tadi. Kapan yang mulai tadi? Kalau kita sibuk, sangat cepat sekali. Di akhir zaman 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 Jumat, 1 Jumat seperti sehari. Cepat pergerakan waktu, kita rasakan cepat. Antara Ramadan dan Ramadan sangat cepat sekali. Maka di Al-Quran berkata seperti 10 seperti sehari. Di surat yang lain dibaca. Allah berkata, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sesungguhnya mengetahui, sebentar saja. Yang sempo nomor saya tahu, sudah tak tahu, suwe nama cepat rasanya. 60 tahun rasanya cepat, 10 tahun ke depan cepat namun. Suwe tak tahu dilewati pun berlalu cepat nih. 10 tahun kas ke depan, si urip nama boten itu. 10 tahun kas ini, cepat nama boten, cepat. Jangan delok sing arep mawon, pun delok sing mburi. Nek sing mburi pun jauh. Jadi 50 tahun terasa cepat gitu. Lah 10 tahun ke depan, tambah 10 tahun umurku piro, 10 tahun itu sangat cepat sekali. Jadi maka di dalam hadis orang yang cerdas itu orang yang menatap masa depannya dengan perbekalan yang cukup. Kayak orang haji ini kalau Bapak Ibu, orang haji ini pulang sak dari haji sak bulan, 2 bulan, itu apa? Manasik kan? Manasik kan ditentukan rombongan ini, ngeten ya kelompok lebu masing-masing orang ketua ini. Ngomong boleh ngomong ini ya, ngomong ini, ngomong ini apa, ngomong ini, ngomong ini. Belum di Mekah, saulan derek berangkat haji, pikirannya potong mereka. Jadi kita juga begitu, badan kita ini sih di dunia, tapi pikiran kita sudah harus ada di akhirat. Aku bisa ketemu sama di surga. Anak-anak itu nanti kumpul kita bersama di surga, harus ada begitu. Karena sangat cepat. Jadi waktu hidup kita ini sangat cepat sekali. Pikiran kita sudah ada di akhirat, meskipun badan kita masih di dunia. Seperti kalau kita mau ngaji, belum di Mekah, pikiran kita sudah ada di Mekah. Dengan pikirkan nanti begini. Di surat yang lain Allah ingatkan, datang gabung atau bahkan antawat. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Zamannya berubah apa? Anak SD kita dulu dengan anak SD sekarang sami apa? Wah, dua pakaiannya agak, gaya agak. Zamannya keadaan zaman berubah. Napa malih berubah fisik, napa malih tempat tinggal. Tempat tinggal kita kembali pertama di rahim. Saat sampai di rahim kembali ikut bapak ibu, terus nikah mikir di oma, di oma, enten sing juga perumahan, nyicil, pinten tahun juga perumahan, 15 tahun, 20 tahun, omai wis mari dicicil, wonge wis tuwek. Dandani oma terus ditandani pensiun baru selesai nyicilnya. Kadang seluruh disik mati disik. Terus saat sampun ini rumah kita tunggu di kuburan.
Nah, yang perlu difikirkan, rumah tempat tinggal kita terakhir di akhirat itu loh, Bu. Pernah mikirkan rumah kita di akhirat mau? Jadi ada rumah kita yang sebenarnya kan tidak ada itu. So, ibu ngurusi oman itu, di akhirat itu nggak pernah dipersiapkan sama sekali. Perasaan hati tidak sama. Antar gabun atau bapak atau bapak. Ketika kita remaja nggak sama perasaan kita. Ketika kita dewasa nggak sama. Ketika tua juga nggak sama. Makanya ini kadang mbah jadi mbah. Layu arah-arah kok kata orang ini kangen yang butuh nih. Sing duwe anak biasa-biasa saja karena belum tua. Nanti kalau sudah merasakan jadi kakek nenek, loh iya benar bapak ibu biar nggak sama. Dulu ketika kita masih muda, pengen rumah yang besar. Begitu tua, anaknya dua omah dewi-dewi, walah nama gede, siapa sih ngomongin beda lagi. Apalagi nek tenggeriyo karek wong loro ngoten nggih, rasa-rasa masak wis kuwae. Beda bapak ibu perasaan kita beda. Latar gabung antara bapak antara kullu nasi yabdu fabayu nafsa pamutikuha awmudikuha. Paman bagi-bagi setiap orang dimerdekakan ke tubuh kita untuk masuk surga atau dibinasakan dengan maksiat. Setiap pagi kita bangun. Umat Islam dilebihkan oleh Allah dari umat-umat yang lain dalam waktu yang pendek, beribadah dengan waktu yang pendek tapi pahalanya sangat besar. Tidak Allah berikan selain umat Islam. Lailatul Qadar berapa hari? Dole ono 10 dino terakhir dari bulan. Suruh nyari 10 hari dikasih apa? Lebih baik dari 1000. Ada tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah ada keutamaan yang besar dari Allah dan banyak sekali. Itu tidak Allah berikan pada umat-umat yang lain. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu, apa arti sesungguhnya? Bahasa Jawa ini apa? Teman. Apa artinya teman? Cek mboten ragu-ragu, cek saged mlebet teman. Sinten sing ketiga teman Allah. Teman. Menungso itu benar-benar. Jadi teman terus benar-benar lafi khusr fi nawatifi di dalam itu semuanya, mboten dhuwure tok, mboten sampingnya, tapi semuanya. Artinya kerugian yang besar. Napa lawan katanya rugi? Beruntung. Bagaimana supaya kita hidup ini beruntung? Napa dengan wajah kita nggak akan mesti beruntung? Apakah ukuran kita beruntung di akhirat dengan wajah kita? Apakah dengan nama kita? Beruntung itu coba kita baca di surat Ali Imran 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Siapa beruntung? Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Pokoknya tiap sing beruntung itu nek di akhirat jauh dari api neraka dan dimasukkan. Napa syaratnya? Amanu. Syaratnya iman. Tauhid benar, boten syirik. Nah, jadi bukan wajah kita, wajah ganteng itu bukan ciptaan kita dari Allah langsung dari sononya kita. Tubuh kita, kulit kita putih atau hitam bukan itu. Musnad Ahmad dari Anas ada seorang laki-laki desa bernama Zahir. Siapa namanya? Zahir. Yang besok. Zahir ini suka menghadiahi Nabi sebuah hadiah dari desa. Jadi akan sahabat Nabi yang Zahir wong desa. Kadang yang mendatangi Nabi bawa oleh-oleh ke desa. Sama kalau kita naik ke gunung atau bawa kelompok atau gitu. Bawa buah-buah ke gunung atau gitu. Itu dari desa. Rasulullah suka mencintai Zahir ini. Dan Rasulullah sering berbekal dengan apa yang dihadiahkan oleh Zahir. Sering-sering Nabi mengatakan Zahir orang desa sedangkan kita orang kota.
Zair wong desa, kita wong kota. Jadi kalau orang kota ke desa bawa oleh-oleh teko kota, wong desa cek seneng ngoten iki. Nabi mengatakan Zair orang desa, sedangkan kita orang kota. Nabi SAW sangat mencintai Zair, sekalipun wajahnya buruk wajah, buatan ganteng. Meskipun gak ganteng, tapi Rasulullah suka sama Zair itu. Nah, satu hari ketika Zair sedang berjualan, Nabi SAW mendatanginya secara mendekatnya dari belakang, langsung didekap ke gerai. Kira-kira didekap Rasul seneng nama sampun nangge dijamin masuk surga nama mulia, orang ini mulia didekap. Tapi Zair mata sebenarnya Zair berteriak, tolong beritahu saya siapa sopo ya iki sopo ya apa kok aku dicekel begini. Lalu dia menoleh dan melihatnya, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW. Maka ia tidak melepas punggungnya yang melekat dengan dada Rasulullah. Dicarnoai, senang gitu, ditegak oleh Rasulullah SAW. Begitu Zair tahu si Nabi mengatakan bergurau, bercanda, supaya si gelem nuku budak iki ya. Nek wong situasi kan sapa iki gelem ngelek iki rek ngoten iki. Ini bahasanya sapa sih mau beli budak. Nah, begitu Rasulullah bercanda, Zaid berkata, wahai Rasulullah, demi Allah kalau begitu Tuhan mendapat saya orang murah. Kalau wong desa murah, wis gak gadang kan dia murah, harganya murah di depan Allah. Apa kata Nabi? Nabi SAW lalu berujar, akan tetapi di sisi Allah kamu bukanlah orang murah, akan tetapi di sisi Allah kamu sangatlah mahal. Nah, maksudnya mahal, iman dan kesolehan itu menjadikan dirinya mulia. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu betul-betul benar-benar dalam kerugian. Rugi nanti banyak sebutkan di Al-Quran. Khusr ada khosarah, ada khusran. Kita baca. Maka sembahlah olehmu, hai orang-orang musyrik, apa yang kamu kehendaki selain dia. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Setan yang merugi, orang yang merugi merugikan diri sendiri. Dikasih umur, dikasih harta, dikasih keluarga, modal beriman masuk surga. Terus buat beriman malah masuk neraka, rugi kamu. Jadi umur itu modal dari Allah, keluarga juga modal dari Allah, apa malih harta modal dari Allah. Pakai untuk beriman, pakai beramal soleh, tidak malah masuk surga, tapi malah masuk. Ditambah lagi keluarganya juga masuk neraka. Itulah khusranul mubin, kerugian yang nyata. Rugi di akhirat tidak sama dengan rugi di dunia, Bapak Ibu. Nah, rugi di akhirat tidak sama. Napa rugi di dunia? Bapak Ibu dagang rugi, wis ganti rugi balik rugi ojo dodolan iki. Saged berkelit. Tapi begitu mati rugi masuk neraka, mau kemana? Kuncinya napa? Iman. Kuncinya tauhid. Lek tauhidnya salah, imannya salah, ya masuk neraka. Di surat yang lain napa? Dibaca nih. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Setan orang sing amale paling rugi, mengira apa yang dilakukannya baik, ngurusi keluarga, golek duit, besarkan anak, wis apik be anak, be tonggone be, tapi enggak ada iman. Sirik, rugi dia dapat disangka yang dilakukan baik, tapi dia akhirat dia tidak mendapatkan kebaikan itu, malah masuk neraka. Jadi kuncinya selamat apa? Beruntung iman. Kuncinya apa? Tauhidnya harus benar, jangan sampai keliru. Nah, oleh karena itu pesan Allah, ojo melok kebanyakan orang. Wis melok Allah dan Rasulnya. Ukurannya bukan banyaknya orang.
Tapi standarnya kan sudah mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah itu membuatnya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sungkan nenek tonggo padahal sirik. Hati-hati, karena itu adalah keselamatan kita. Illal ladzina amanu, satu amanu, yang kedua wa amilus sholihati wa tawasaw. Apa wa tawasaw? Saling berarti melibatkan banyak orang, 2 atau 3 atau banyak. Bapak menasihati anak, suami menasihati istri, ibu menasihati anak, terus saling apa? Menasihati kebenaran. Jadi iman dan amal soleh untuk pribadi, tapi sesudah pribadinya beriman dan soleh juga harus ditularkan kepada orang lain supaya agama ini bisa tegak. Kita nggak bisa iman sendirian, bro. Kita beriman terus sekitar kita musyrik semuanya, sakit nama badan. Nggak bisa kita hidup beriman sendirian, butuh lingkungan, butuh orang yang beriman yang melingkupi kita. Wa tawasaw bis-sabr, al-haq, kebenaran, tauhid, Allah, al-haq, Al-Quran, hadis, al-haq, berbicara perintah dan larangan, al-haq, berbicara agama keseluruhan. Wa tawasaw bis-sabr, saling menasihati kesabaran. Kebenaran tidak akan bisa tegak lek boten sabar. Maka sabar itu dibagi menjadi 4, menjadi 3. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Wong ngaji butuh sabar, wong jamaah butuh sabar, membina keluarga butuh sabar, menjauhi larangan Allah juga butuh sabar. Nabi Yusuf digoda oleh Zala butuh sabar. Menghadapi musibah juga butuh sabar, nggak mengeluh, nggak sambatnya sama Allah saja, ridho, ikhlas itu. Nah, sabar, taat butuh sabar, menjauhi maksiat butuh sabar, kena musibah butuh sabar, dipingkah menjadi 3. Lillah, sabar lillah. Wa li rabbika fasbir. Wong napa? Ngaji niku butuh sabar lillah karena sing ikhlas. Menjauhi larangan Allah, kita melarang Allah lillah sing ikhlas. Kena musibah, kena sakit lillah sing sabar, berat loro-loro tapi sing sabar tahan itu karena Allah lillah. Sesudah lillah napa? Billah wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaran melainkan dengan pertolongan Allah billah. Kita ngaji niki butuh sabar lillah karena Allah, tapi kita bisa tetap ngaji karena Allah, karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak bisa. Kita kena sakit butuh sabar, karena kita bisa sabar billah karena pertolongan Allah. Nah, ketika 2 hal ini kita bisa lakukan, innallaha ma'as sabirin, ma'allah. Apa kata Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, di depannya ada laut, di belakangnya Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla innama ya rabbi sadid, yakin Allah bersamaku. Ketika sakit ikhlas, ketika sakit semuanya pertolongan dari Allah, yakin Allah pasti akan berikan kemudahan bagi diri. Ketika Rasulullah dikejar-kejar sampai di gua Sur, la tahzan innallaha. Jadi surat ini surat sangat pendek. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dari surat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kesehatan pada kita, keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita istiqomah di jalannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, kita sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum